Hari ini saya coba menjelaskan aplikasi integral yang kedua, yaitu tentang volume benda putar. Jadi ada 3 metode. Metode yang pertama yaitu metode cakram. Jadi misal kalau kita punya daerah seperti ini dengan batas A sampai B diputar mengelilingi sumbu X. Jadi bayangkan ya, daerah yang diarsir diputar mengelilingi sumbu X. Ya. Pertama kita tentukan dulu elemennya. Jadi kita ambil elemen yang tegak ya, sama halnya dengan luas. Nah, kalau elemen ini diputar mengelilingi sumbu X, bayangkan ya. Jadi tinggal bayangkan elemen ini diputar mengelilingi sumbu X, maka dia akan membentuk seperti cakram. Oke ya, cakram. Di mana lebarnya pitanya adalah dx, ya, lebar elemen. Sedangkan ini luasannya yaitu pi r. Ini sumbu putarnya di sini ya, pi r kuadrat. Maka rumus dari volume itu adalah jumlah dari A sampai B. Ya, jadi ini elemen ini diputar, terus kita ambil elemen lagi di sini diputar, elemen di sebelahnya diputar sampai B ya. Jadi kalau ibaratnya koin ini ya, cakram ini disusun, cakram yang ini disusun berderet, maka dia akan membentuk volume. Limit delta X mendekati 0 dari pi r kuadrat dikalikan dengan delta X. Karena delta X-nya kecil sekali, maka dia akan menjadi integral. Integral dari A pi r kuadrat kali dx. Oke, pi-nya kita hapus, pi-nya kita taruh luar karena konstanta. Ini adalah rumus cakram ya. Jadi mele cakram itu kalau elemennya tegak lurus terhadap sumbu putar. Oke, metode yang kedua. Metode yang kedua adalah metode cincin. Metode cincin ini adalah pengembangan dari metode cakram ya. Jadi saya coba jelaskan. Misalkan ada daerah seperti ini. Ya, jadi bayangkan elemennya ini Y1, Y2 kita putar terhadap sumbu X. Maka bayangkan ya, elemen ini putar sumbu X. Maka dia akan membentuk suatu cakram, tapi di tengahnya ada rongganya. Ya. Ada rongga. Ini adalah dx. Ini adalah luasannya. Nah, volume dari cakram atau dari cincin yang berongga, cakram yang berongga itu kita sebut sebagai cincin ya. Cakram yang berongga disebut sebagai cincin. Maka ini pi jari-jari yang besar dikurangi dengan jari-jari yang kecil. Oke. Maka kita dapatkan rumus volumenya pi integral dari A sampai B. Ingat ya, volume itu adalah luas alas dikalikan dengan tebal. Dikali dengan dx. Ya, batasnya adalah dari A sampai B. Oke, ngerti ya sampai sini? Cincin sama dengan hal cakram. Kapan kita pakai cincin? Kalau elemennya tegak lurus terhadap sumbu putar. Terus yang ketiga,
yaitu metode silinder. Salah ya ini ya, metode silinder atau yang disebut kulit tabung ya. Jadi contoh ya, jadi misalkan ada daerah seperti ini dari A sampai B diputar mengelilingi sumbu Y. Jadi tetap kita ambil elemennya tegak. Jadi bayangkan kalau elemen DX ini diputar mengelilingi sumbu Y, maka dia akan membentuk kayak silinder seperti ini. Ya, dimana tengahnya berongga. Nah, kalau silinder ini kita putus, ya, kita buat datar, maka dia akan berbentuk seperti balok gini. Di mana panjang dari balok itu adalah keliling dari lingkaran. Keliling lingkaran adalah 2πr. Sedangkan tebal dari balok itu adalah dx, sedangkan tingginya adalah h. Maka kalau kita mencari volume dari balok ini, sama dengan halnya dengan volume dari silinder, sama halnya dengan volume perputarannya, itu kita dapatkan 2πr ya, 2πr kali h dikalikan dengan lebarnya yaitu dx. Oke, kita kasih integral 2π integral r kali h dx. Kita definisikan ya, r itu adalah jari dari tabung atau dari silinder, h itu adalah tinggi silinder. Nah, batasnya di sini tetap A sampai B. Hati-hati ya. Batasnya tetap A sampai B. Oke. Kita dapat 3 rumus penting untuk volume. Ya. Baik. Coba saya kasih contoh. Misalkan saya punya daerah dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 2X. Ya, ini kurva, ini garis. Diminta hitung volume diputar sumbu X. Ya, saya kasih inisial Vx, itu artinya diputar sumbu X. Saya tulis dulu aja supaya Anda bingung. Baik, kita gambar dulu. Y sama dengan X kuadrat itu seperti ini. Y sama dengan 2X itu adalah garis. Seperti ini ya. Berarti daerahnya adalah yang diarsir. Nah, ada cara gampang untuk menentukan dia ngambil elemen tegak atau elemen datar. Tinggal lihat aja persamaannya. Kalau persamaannya dalam Y sama dengan, ya, persamaannya dalam Y sama dengan, itu biasanya kita ambil elemen tegak, dx. Kalau persamaannya dalam X sama dengan, biasanya kita ambil elemen tidur, dy. Oke, ini kan Y sama dengan. Kita ambil tegak. Oke. Diputar sumbu X. Kita kasih ya arahnya. Dia akan membentuk seperti cincin. Ya. Jadi rumus cincin di sebelumnya sudah saya jelaskan, pi R besar dikurangi R kecil dx dengan batas A sampai B. R besarnya adalah tinggi dari ini, tinggi dari kurva, tinggi dari garis, yaitu 2x dikuadratkan dikurangi R kecilnya adalah parabola.
Batasnya kita cari dulu ya, perpotongan. Y sama dengan Y. Kita dapat, langsung aja ya. Kita dapat X-nya 0 atau X-nya 2. Berarti kita masukkan 0 sampai 2. Oke, tinggal integral biasa. Pi 4/3 X pangkat 3 min 1/5 X pangkat 5. 0, 2. Oke ya, tinggal ngitung aja. Ngerti ya sampai sini ya. Nah, bagaimana kalau daerah yang dimaksud sekarang diputar mengelilingi sumbu Y? Ya, ini anggap aja soal B. Oke. Diputar sumbu Y. Elemen tidak pernah berubah. Jadi kalau kita ngambil elemennya tegak, mau diputar apapun, tetap kita konsisten milih elemen tegak. Ya, cuma metodenya aja yang kita ubah. Diputar sumbu Y. Maka dia akan membentuk, bayangkan ya, jadi kalau garis ini diputar sumbu Y. Nah, dia akan membentuk seperti tabung, yaitu silinder. Di mana volume silinder 2pi integral R kali H dx. Tetap dx ya. Karena kita ambil elemen tegak. 2pi, jari-jarinya apa? Ini kesini kan nggak tahu toh. Nah, kalau nggak tahu, misalkan X. Tingginya. Tinggi tabung adalah Y1 dikurangi Y2. Ya, dimana Y1 adalah garis 2X dikurangi X kuadrat dx. Oke, kita masukkan tetap ya, batasnya 0 sampai 2. 2pi 2x kuadrat dikurangi dengan x pangkat 3 dx. Kita integralkan 2/3 x pangkat 3 min 1/4 x pangkat 4 dengan batas 0 sampai 2. Oke, nanti tinggal dihitung ya. Ngerti ya sampai sini? Nah, coba saya kasih contoh lagi yang agak susah. Jadi sumbu putarnya bukan sumbu X dan sumbu Y, tapi sumbu putarnya saya geser. Diputar terhadap garis X sama dengan 2. Oke, kita gambar dulu. Ya, X sama dengan 2 itu adalah ini. Tetap seperti hal biasa, elemen tetap tegak. Nah, sekarang kalau diputar mengelilingi X sama dengan 2, bentuknya gimana? Coba dibayangin ya. Jadi kalau ada elemen ini diputar mengelilingi X sama dengan 2. Oke, bentuknya tetap silinder. Ya, jadi kita masukkan rumusnya. Volume dari silinder 2pi integral R kali H dx. Nah, R-nya apa? R-nya adalah ini. Nah, ini ke sini kan tadi nggak tahu. Ini X. Ini ke sini 2. Berarti jari-jarinya ya 2 min X. Tingginya tetap ya, tinggi dari tabung. Tinggi dari tabung adalah Y1 min Y2. Y1-nya garis, Y2-nya adalah X kuadrat. Oke, tinggal kita hitung ya. 2pi integral 0 sampai 2, ini kita kali 4x min X kuadrat. Langsung aja ya, min 3x kuadrat plus X pangkat 3. Tinggal diselesaikan integralnya. Oke,
Jadi untuk step praktisnya untuk menghitung volume, yang pertama kalian tentukan dulu elemen. Elemennya tegak atau tidur. Ya. Yang kedua, kalian tentukan metodenya. Metode ada 3, bisa cakram, cincin, atau silinder. Ya, bedanya cakram sama cincin itu elemen tegak lurus terhadap sumbu putar. Kalau silinder elemennya sejajar dengan sumbu putar. Terus yang ketiga, otomatis kalian harus bisa menghitung integral. Ya, ini adalah 3 tips praktis untuk menghitung volume. Oke, sampai sini ya.